Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alfia Qurratu Ain dengan NIM 220404502063. Saya dari kelas BK1C dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan komunikasi yang dimana mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Suciani Latif SPD MPD. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sentuhan. Adapun pokok pembahasan kita yang pertama, apa pengertian dari komunikasi sentuhan? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan? Dan bagaimana contoh penerapan komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan sosial bagi manusia, di mana komunikasi itu secara umum dibagi atas dua. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi sentuhan. Nah, apa itu komunikasi sentuhan? Komunikasi sentuhan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi non-verbal. Bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi non-verbal disebut juga dengan haptis, di mana komunikasi sentuhan ini adalah sentuhan yang dilakukan dalam pemberian informasi dalam keadaan santai dan dilakukan dalam proses komunikasi, di mana dalam proses ini dilakukan secara kontak langsung. Sentuhan juga ini dapat berupa bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, pukulan, dan lain-lain. Sentuhan juga dapat berakibat suatu perasaan pada penerima sentuhan, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk komunikasi sentuhan itu? Perlu kita ketahui bahwa komunikasi sentuhan ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama kinestetik, yang kedua sosiofugal, dan yang ketiga adalah terma. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kinestetik. Apa itu kinestetik? Kinestetik ialah isyarat yang ditujukan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. Yang kedua, sosiofugal. Sosiofugal ini adalah isyarat yang menunjukkan awal mula persahabatan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Yang ketiga, terma. Pada terma ini adalah isyarat awal yang menunjukkan persahabatan, namun lebih intim. Misalnya menepuk bahu karena sudah lama tidak bertemu dengan teman, melakukan adu tinju, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari sentuhan positif dan negatif. Nah, yang pertama kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu sentuhan positif dan sentuhan negatif. Nah, pertama sentuhan positif. Sentuhan positif adalah sentuhan yang membuat seseorang merasa nyaman dan menimbulkan perasaan bahagia dan dinilai sebagai perilaku yang sopan. Contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, berjabat tangan dengan rekan kerja, kedua, berjabat tangan dengan guru saat datang dan pulang sekolah, yang ketiga, menyelami kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah, dan yang keempat, menepuk bahu teman saat memanggil teman. Selanjutnya adalah sentuhan negatif. Nah, sentuhan negatif ini adalah sentuhan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa kotor, merasa takut, merasa khawatir, bingung, marah, dan menimbulkan kesan negatif lainnya. Contohnya yaitu tamparan, pukulan, dorongan, terjadinya tindakan begal, dan terjadinya pelecehan seksual. Jadi, kesimpulan dari komunikasi sentuhan ini adalah komunikasi sentuhan yaitu sentuhan yang dilakukan dalam pemberian informasi, baik dalam keadaan santai dan dilakukan dalam proses komunikasi, di mana dalam proses ini dilakukan secara kontak langsung. Sentuhan ini dapat berupa sentuhan positif dan juga berupa sentuhan negatif. Contohnya bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan ini dibagi menjadi atas 3 poin, yaitu kinestetik, sosiofugal, dan terma. Nah, terdapat juga beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan komunikasi sentuhan ini, baik itu berupa sentuhan positif dan juga sentuhan negatif.
Dan tidak lupa juga bahwa bidang yang mempunyai sentuhan sebagai komunikasi nonverbal itu disebut dengan haptik. Mungkin itu saja yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.